Waalaikumsalam Iwan Fikri, warahmatullahi. kita tadi sampai kita akan share mata kuliah kita. Ini kelihatan semua ya, insya Allah. Ini Kelihatan, Ustaz. apa ya? Putus-putus kayak gini karena kalau saya ngajar di tempat lain itu biasanya Google-nya itu dari universitasnya. Maaf, Zoom-nya itu dari universitasnya. Tapi ini karena ya kita saling memahami lah. Jadi kita pakai yang semacam ini gratisan sehingga putus-putus. Karena kalau saya pakai e-learning nanti takutnya tidak stabil, malah bagian teman juga masih repot katanya. Oke, ya. Jadi deskripsi tentang mata kuliah ini, nahnu nuhawil an nuqaddir anfusana wa nadha kifayat qiraatina wa nastati an nafham wa nastati an nutarjim aidan. Wa khasatan fi ma yata'allaq bil maqalat tata'allaqu bi at-ta'lim wa tarbiyah. Wa aidan ma yata'allaq bi al-awda al-mu'asirah biiznillah ta'ala. Wa aidan nahnu kama qultu fil bidayah nurakkis ala tadbiq walidalik qad arsaltu ilaikum al maqalat tuhawil an taqra'ina wa tafhamina jayidan wa tafhamuna jayidan wa taqra'una jayidan hatta innama ya'ti dawrukum fi ilqa al muhadara fima yata'allaq bi al maqalah tastati'an tujahiz anfusakum bil kifayah. Jadi harapannya nanti teman-teman sudah tidak ada lagi problem ya terkait tentang tarokib ya. Jangan sampai teman-teman, saya yakin ini udah nggak ada masalah ya terkait tentang nahwu saraf, i'rab, ta'lil ya. Insya Allah nggak ada masalah toh. Sudah paham semua ya qawaidul gharabiyah? Insya Allah nggak ada masalah toh? Insya Allah. Insya Allah. Ini alfiahnya sudah ngelotok semua tuh alfiahnya? Sampulnya yang lotos. Ya dihafal aja. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah wa Maliki musallin ala nabil mustawa sampai terakhirnya nanti diulang-ulang. Kata guru saya dulu, itu udah dihafal aja nanti paham sendiri katanya. Baik, kita lanjut ke materi kita. Jadi pola pembelajaran saya nanti ya pola pembelajaran saya ya nanti ini setelah ini nanti akan sampaikan tentang urgensi bahasa Arab dan kedudukannya. Semoga ada masih waktu. Ya, nanti kita akan membahas pada pertemuan besok. Nanti dibagi ya Pak Ketua ya. Nanti siapa yang membahas ini tentang qiraatul maqalah ya, judulnya adalah At-Tarbiyah fil Islam. Ya, nanti caranya antum nanti berikan kan kamu ketik kalau kamu tulis. Nanti yang mubtada nanti kamu ambil di dalam tabel. Ya, mubtada khobar itu yang mana atau cukup kamu garisin. Ya, diberikan garis bawah. Supaya nanti kita tahu mana mubtada, mana khobar. Kenapa itu jadi mubtada, kenapa itu jadi khobar. Nah, tetapi ini tidak menjadi yang utama karena itu hanya untuk menegaskan bahwa kita telah melampaui terkait tentang struktur bahasa atau kalimat. Yang penting adalah bagaimana Anda bisa memahami. Ya, membaca dan memahami dan kemudian menerjemahkannya kayak apa. Nanti kita berikan contoh. Ya. Kemudian nanti selanjutnya adalah terkait tentang ya khobar muqaddam, khobar mubtada muakhar. Nah ini masih dalam satu makalah. Jadi dari situ kamu nanti ambilkan, kamu kumpulkan mana mubtada muakhar, mana khobar muqaddam mana. Nah, nanti diberikan tabel atau diberikan coretan di bawahnya. Nah artinya kayak apa? Nanti kita fokus di situ. Ya. Jadi teman-teman semuanya nanti bisa mendiskusikan. Daiman
indama anta tulqil muhadarah al-akharuna yunaqisuna. Ayo sebentar. Afan sebentar ya, sebentar ini ada masalah. Apa, Mbak? Afan. Ada iklan. Baik ya. Kemudian nanti pertemuan keempat kita fokus membahas ya mubtada dan khobar tapi dari jumlah. Jadi jumlah fi'liyah. Ya, maaf ini apa namanya? Mungkin maksudnya adalah sibul jumlah ya. Ya, sibul jumlah ya. Jadi Anda membaca dari ini asarul aqidah fi tauji suluk. Jadi yang antum tegaskan di sini ya membacanya ya. Kalau ini kan hanya nanti saya tanya itu i'rabnya apa gitu aja. Supaya kita tahu bahwa kedudukan struktur kalimat kita tahu. Nah, kemudian nanti masuk kepada fi'il fa'il, jumlah fi'liyah. Ini saya ganti ya. Sibul jumlah ini. Ya, sibul jumlah. Nah, kemudian nanti kita bahas tentang jumlah fi'liyah. Ya, kemudian kita fokuskan nanti fi'il ya. Fi'il mabni majhul, mabni maklum. Nah, ini maksud kita ini sudah lewati semuanya. Jadi kepengennya kita ini kalau sudah S2 masalah struktur kata, masalah i'rab, masalah kalimat ini sudah selesai semuanya. Ya, sehingga pembacaan itu betul-betul paham. Kenapa kita baca misalkan ya, daraba Muhammadun kalban. Kenapa kita baca daraba Muhammadun kalban? Kenapa itu? Nah, nanti itu secara strukturnya kita paham. Nah, di samping itu nanti fokus kita adalah secara maknanya kita paham. Antum diajar ilmu dilalah siapa yang ngajar ilmu dilalah? Ilmu semantik. Ustadz siapa? Ustadz Fauzi. Ustadz Fauzi. Syekh Kabir? Ustadz Nasiruddin. Loh, Badalahu Ustadz Nasiruddin. Oh, betul Ustadz. Ustadz Nasiruddin. Badal. Yes, gak apa-apa. Nah, maksud saya kalau antum sudah bisa memahami ilmu semantik nanti bisa diterapkan di sini sebenarnya itu. Tapi ini kita nggak sampai ke sana jauhnya lah. Terlalu jauh nanti. Tapi yang penting ini ya qiraah. Ingat ya fokus utamanya qiraahnya. Nah, adapun tentang struktur kata ini memastikan bahwa qiraah kamu itu benar. Makanya nanti nggak usah tergesa-gesa, santai, pelan-pelan. Jangan malu lah ya. Ya, mima nilai ta'lamani kata teman Gontor itu. Ada dua mim yang nggak belajar itu. Ya mutakabir, mustahyi. Ya, sombong, gampang no. Ini Ustadz ngajari kayak gini udah jadul nih katanya ini. Jangan nanti apa namanya malah nggak bisa. Ya. Tapi kita nanti niatnya belajar bersama teman-teman ini supaya minimal standar minim ini kita capai. Nah, kemudian kita bahas lagi selanjutnya nanti at-tarbiyah Islamiyah darurah hadariyah. Ya, kita bahas nanti fi'il,
domir, fa'il mana. Jadi sudah pasti lancar ya. Kalau ditanya mana isim, mana fi'il, kenapa itu fi'il, mana isim. Ya. Walaupun itu bukan menjadi tujuan utama, tapi tujuan utama kita sekali lagi adalah al-qiraah, qiraatul kutub. Cuma ba'da dzalika serta kalam an sunanul fitrah wa atharuha at-tarbawiyah. Jadi nanti ini setiap makalah dibagi dua. Itu kan panjang itu dibagi dua saja ini. Ya kesepakatan teman-teman aja nanti itu. Kemudian terakhir nanti kita akan bahas tentang kaifa nabni nafsaka tarbawiyan. Ya. How to make your teaching. Ya, bagaimana kamu membentuk dirimu kamu sebagai orang tarbawi, ya. Nah, inilah beberapa hal teman-teman. Nanti caranya cara sistemnya nanti Pak Ketua. Ini Pak Ketuanya siapa jadinya Pak Ketua? Halo, Pak Ketua tadi kemarin siapa? Mana Ustaz? Mana? Ustadz Ahi Saif. Saifur Rahman. Oke, Nah. nanti antum bagi Ahi. Kan makalah sudah saya kirim. Jadi antum bagi menjadi dua pertemuan. Nah. Yang pertama adalah itu utamanya kamu membacanya nanti presentasi. Jadi setiap pertemuan kita presentasi, kita mendengarkan bacanya kayak apa. Setelah itu kamu berikan contoh, mana ini fi'il, mana contoh aja. Nanti kemudian diskusi. Apakah pemanaan kamu udah benar? Ya, contohnya misalkan gini ya. Fi'il mudhari secara makna itu kan menunjukkan tajaddud, mustakbal. Jadi sesuatu yang bisa berubah-ubah dan terus berlanjut ya sampai ke depannya. Maka ketika kita mengatakan misalkan ya kata-kata misalkan ya kana Muhammadun ini kan kana Muhammadun mudarisan walam yazal ya walam yazal kana Muhammadun mudarisan walam yazal. Nah di sini ya ada dua fiil ini kana ya kemudian yazal. Nah ini pemaknanya kayak apa? Nah ini yang harus nanti kita diskusikan. Karena dalam makalah ini sengaja saya milih ya terkait makalah pembelajaran, ya pendidikan, supaya kita nanti kalau nulis sudah terbiasa memakai istilah-istilah yang benar. Ya, jadi tolong nanti dibagi di grup, monggo nanti disampaikan pemateri pertama ini dan ini. Ya, dibagi dua aja. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Tiap liko ada 2 pemateri ya Ustaz ya? Tiap liko satu aja. Satu. Cuma ini kan contoh ini ya. Ini qiraatul maqalah at-tarbiyah fil Islam, ya kan? Ini kan panjang ini. Dibagi 2 pertemuan. Dibagi 2 pertemuan. Oh. Pertemuan ketiga besok ngelanjutin itu biar kita masih nyambung. Oke ya. Nanti Anda boleh misalkan ketika menampilkan memakai PowerPoint boleh ya sepandai-pandai kamu lah bagaimana orang itu bisa paham tentang pemahaman. Jadi misalkan ya dibuat kotak itu sampingnya teks, kemudian bacaannya kayak apa, kemudian artinya kayak apa. Jadi kita tahu mana yang kamu harokati, mana yang enggak. Ya, supaya kita tahu cara baca kamu dan kenapa dibaca itu. Ya, tentunya standar ini yang kita lampaui sudah selesai ini. Baik, yang lain silakan. Ali Islami, fahim ta? Halo Ali Islami.
Rifaatul, gimana paham? Rifaatul? Ustaz, paham tuh. Oh, udah nggak ada masalah ya? Insya Allah. Oke. Naam. Jadi nanti sekali lagi teman-teman kita nggak ada ujian. Ya, kita nggak ada ujian tapi kita akan ambil dari apa namanya? Dari tugas-tugas ya dan diskusi. Jadi saya harap nanti bisa apa dengan baik berjalan. Ya. Sekali lagi jangan cari nilai, insya Allah lulus semuanya, insya Allah. Dari awal sudah saya katakan lulus semuanya. Ya, tinggal kamu tertib, tertib, garap, kemudian juga paham. Yang jauh lebih penting itu paham. Lianna hadafuna al-asasi fil akhir anaka au annaki tastati'ina qira'atul kutub wa fahmiha. Jadi bisa memahami fakrohnya ini kayak apa nih. Kalau makna secara umum kayak apa ini? Kalau pemaknaan, maka semestinya ini adalah praktek daripada ilmu semantik sebenarnya. Kalau di grup saya itu yang saya ngajar semantik. Apa Ustaz soal gue ruwad. Oh, apa semua nggak jelas? Nah, saya Yang itu sotok lakin sautuka gue ruwad Ustaz. Oke, yang lain jelas nggak? Wadih Ustaz. Oh, berarti kamu sendiri nih ya. Al-Islami. Ayo, Mas Ali, kita putus-putus sana sinyalnya jauh ya. Oke, Ukhti, Akhi, kita akan mencoba untuk membuka slide lainnya. Amin, amin. Oke, kita akan coba buka slide lainnya. Jadi apa namanya? Kita akan mencoba untuk merefresh kembali terkait tentang bahasa Arab. Limadha nahnu nata'alam al-lughah al-arabiyyah. Udah terlihat, Ahi? Nama sabagah di Manjili. Garu jahit. Sudah terlihat belum ini? Lama Ustaz. Oke, sebentar. Lam narabat. Oke. Udah kelihatan? Allah Ustaz, ra'ayna. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hanya sekedar untuk mengingatkan kembali kita, menguatkan kembali himmah kita. Jadi ahamiyatu ta'allum al-lughah al-arabiyyah. Limada nahnu nata'allam lughah arabiyyah. Ya, mana hada laisa lughatina walakin wal lughatu aqidatina wal lughatu Islam yani. Yani laisa faqat anna lughah li-ta'amul أو لغة للتواصل لا وإنما هذه لغة ديننا ولذلك يعني حتى قال بعض العلماء مثل الإمام مالك أو مجاهد من لم يعرف اللغة العربية فلا يجوز عليه أن يفسر القرآن. Jadi kalau nggak bisa bahasa Arab ya nggak boleh menafsirkan Al-Quran. Nah sekarang ini kan banyak muncul aplikasi-aplikasi ya, aplikasi Google aja sudah bisa berbahasa Arab, sudah bisa berbicara bahasa Arab. Ini jangan sampai kalah kita, ya. Makanya kepengennya nanti teman-teman untuk program milenial ini memang harusnya teman-teman membuat semacam aplikasi ya, aplikasi pembelajaran bahasa Arab. Itu sekarang ini kalau
betul-betul bagus itu bisa mengganti tugas tesis sebenarnya itu. Ya. Jadi kalau kita bisa membuat aplikasi misalkan tentang pembelajaran bahasa Arab atau yang sepadannya, ini tentu akan menjadi dampak yang luar biasa bagi pengembangan keilmuan. Nah, kama araftum anna lughat al-arabiyyah, ya ini warada fil hadis. Ini hadisnya ini hadis dhaif ya, perlu saya sampaikan, tetapi ini diperkuat dengan beberapa penjelasan atau riwayat-riwayat lain. Yang intinya adalah uhibbul araba li salas. Jadi Rasulullah mengatakan saat cintailah bahasa Arab karena uhibbu al-araba li salas, karena 3 hal. Yang pertama adalah li'annani arabiyyun wal qur'anu arabiyyun wa kalam ahli jannati arabiyyun. Ya, ini hanya sekedar saya kira untuk memotivasi kita. Jadi ternyata ini menjadi salah satu komitmen seorang mukmin muslim ya untuk bisa berbahasa Arab. Nah, ini yang harus selalu disampaikan teman-teman. Kalau kita ngajar bahasa Arab itu jangan sulit-sulit. Jadi orang itu kan kalau mendengar bahasa Arab itu kayaknya sudah sulit sekali gitu. Makanya memang ada saya kira perlu ya sejak awal itu menyenangkan anak-anak. Ya. Jangan awal-awal udah diajari nasara, nasaru, nasarat, atau diajari ini lalnya apa. Aduh, ini pengalaman saya, mohon maaf lah ya teman-teman ya. Saya ini kan dari pesantren tradisional ya, ya. Jadi dulu belajar bahasa Arab ya qawaid, dan atas fadl Allah ya. Saya itu kan nggak pernah belajar bahasa Arab modern kayak teman-temannya di Gontor atau Tadi Juwana kayak tadi ya. Nggak pernah saya itu. Jadi jujur ya, saya dulu belajarnya ini teman-teman ya, belajar otodidak. Jadi dulu itu pas mondok saya menghafal kamus. Jadi kamus dunia Arab itu loh. Ya kamus dunia Arab itu loh. Siapa pengarangnya saya lupa, itu saya hafal itu. Jadi kayak menghafal Quran, setoran sama teman-teman. Ini kesadaran sendiri, kepengen aja. Artinya apa? Bahwa kita semua bisa. Ya, fa'inal lughah at-tadrib. Jadi bahasa itu yang penting praktek. Hatta anani kuntu atakallam ma'a ummi. Wa hiya la tafham lughah arabiyyah. Wa qultu laha ya ummi, madza tadbukhin? Sambil beliau masak, kita kan di kampung ya. Masak pakai kayu, rumah kita gedek gitu ya. Ya mau roboh itu biasa, rumah kita kayak gitu itu. Beliau tertawa aja, kamu ngapain nang ya. Namanya orang tua kuno ya. Tapi alhamdulillah ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya minimal bisa terlihat ketika saya di Azhar lah. Ya bisa paham, bisa mudeng, nah itu yang penting. Nah, makanya kenapa harus ditanamkan bahwa bahasa Arab itu mudah. Jelas dalilnya di Al-Qur'an. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Bahasa Al-Qur'an ini kan bahasa Arab ya. Jadi ini harus ditegaskan itu. Kemudian indah ya, bukan hanya ditulis tapi bacaannya juga enak kan. Kemudian sempurna. Ini yang saya yakini ya secara ideologis ya. Bahwa tidak mungkin Allah SWT ya menaruh wahyunya ke dalam bahasa Arab kecuali memang bahasa Arab ini adalah bahasa yang sempurna. Ya, tidak mungkin. Ya, kalau Allah misalkan melihat bahasa Indonesia itu sempurna, mungkin di bahasa Indonesia kan. Tapi kan real kenyataannya tuh bahasa Indonesia kan ngambil sana, ngambil sini, ngambil sana, ngambil sini. Ya ini. Kalau bahasa Arab dia memiliki keistimewaan ya. Dia ada taqalluba, ada i'lal, ada tasrifat, luar biasa yang menjadikan ya dia selalu bertahan. Ya, dengan berbagai macam tatawuratus zaman, anau istata'at an an nudafi nafsaha wa yakuna wa antakuna mutamarrinan bi tatawurat az-zaman. Nah, kemudian ya kenapa kita harus belajar bahasa Arab ini? Ya ini kita tahulah ya. Tadi sudah saya terangkan ini ya, bagi teman-teman yang ingin jadi diplomat sangat terbuka sekali loh. Antum kalau
kemarin sudah saya kirim ya YouTube saya terkait dengan Prof. Sangidu. Udah pernah dengar ya? Udah dibuka belum? Itu dibuka lah, di-subscribe lah yang belum itu. Ya, itu kisah-kisah menarik. Jadi saya sengaja itu mendatangkan pakar-pakar itu supaya memotivasi saya dan tentunya para pemirsa. Ini sebentar lagi nanti kita akan upload bagus sekali ya tentang hukum. Jadi ternyata penerapan syariat itu ya sudah ada di negara kita ini. Nanti kita lihat. Nah, kembali lagi bahasa Arab ini luar biasa, Ukhti. Kalau Ukhti nanti insya Allah saya doakan semuanya bisa umrah, bisa haji ya insya Allah. Yang hadir semoga. Itu nanti di sana enak sekali ketemu saudara yang amin itu yang berangkat. Yang amin terlambat nanti berangkatnya terlambat loh. Ya. Nah, pengalaman saya ya di sana ini ya, Masya Allah ya. Kita jadi yes, walaupun tentu mereka pakai bahasa Indonesia kalau jual beli bisa sih. Tapi kalau kita bisa bahasa Arab, mereka ya menghormati kita, mereka kita bisa lobby. Ya, biasalah orang-orang Arab ini kan suka mujamalah. Nah, itu bisa jadi sekarang ini Ukhti, masa antum kalah sama orang ya dia hanya belajar dari YouTube. Ya dari YouTube, belajar dari YouTube dia bisa malah sekarang jadi jadi guide. Ya, jadi guide coba. Guide ke Arab coba. Nah, harusnya kamu. Jadi sangat luas sekali ya tadi teman-teman tadi ya Pak Agus atau siapa tadi bisa mengembangkan nanti buka travel, buka apa. Nah, semoga ini pandemi ini selesai. Kan masalah di pandemi aja ini. Ya. Nah, kemudian juga ilmu peradaban ini perlu juga saya sampaikan teman-teman. Kadang kita ini nggak tahu sejarah. Ya, makanya Indonesia ini ya nggak semuanya sih, hanya beberapa oknum yang menjelek-jelekan orang Arab, menjelek-jelekan tradisi Arab. Ada istilah namanya kadrun. Pernah dengar ya kadrun ya? Kadal gurun tuh loh. Nah, ini kan kata-kata yang ternyata kata-kata semacam itu bukan yang baru. Dulu orang menghina Arab, menghina bahasa Arab itu sudah ada sejak dulu itu. Jadi kalau dulu kan kalau ceritanya Pak Sangi itu Prof Sangi itu kalau aku melihat di YouTube-nya itu kan dulu dia ngambil jurusan bahasa Arab itu kan dinyak itu dihina-hina. Kamu ngambil onta untuk apa? Nah, udah biasa itu. Nah, sekarang modelnya kadrun, ya kadal gurun. Nah, perlu kita sampaikan bahwa bahasa Arab ini tidak hanya sekedar bahasa komunikasi. Ya. Tapi dia adalah bahasa hadharah, bahasa peradaban. Dan jujur ya, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan barat itu yang mereka berutang dari ilmuwan-ilmuwan Arab. Dan banyak sekali ilmu-ilmu Arab ini kemudian kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa mereka. Nah, ini kalau kita pembelajaran pakai teori ini kan teorinya teori itisoliyah. Ya, teori komunikasi. Nah, ini tentu banyak sekali teori-teori. Tapi saya melihat yang paling tepat itu thariqah itisoliyah. Jadi bahasa itu ya berbicara, muhadasah. Ya, al-muhim kama yaqulun al-muhim annaka tafham wa ana afham. Yang penting podo pahamilah. Jadi jangan sampai takut Anda salah i'rab, salah kata atau apa, yang penting ngomong. Ini ada pengalaman unik Ukhti, ada pengalaman unik. Dulu ada teman dari Korea ya belajar di Sudan, Masya Allah. Beliau ini kemana-mana tahu nggak membawa kamus besar. Kalau dia ke pasar itu sambil buka kamus dia tuh. Ya Ami, ana urid ashtari hada, mahada, intadir. Ya buka kamus itu. Anham, basal katanya. Tahu nggak sekarang orangnya jadi apa? Dia menjadi diplomat ya itu sekarang itu. Dan banyak. Bahkan di Korea, saya sendiri kan pernah ke Korea ya. Bahasa Arab di sana termasuk bahasa yang sangat diminatin. Ya, sangat diminatin dalam artian muncul markas-markas ya untuk pembelajaran bahasa Arab. Nah, siapa tahu nanti antum ke Korea ngajar bahasa Arab, luar biasa.
Nah, ini jadi gini loh anak-anakku ya. Mohon maaf ya. Pikiran kita itu jangan sampai hanya di Indonesia saja. Terlalu kecil kalau hanya Solo, apalagi Boyolali, apalagi tadi mana tadi Kudus, terlalu kecil. Kamu harus pergi keluar sana ya untuk melihat bagaimana ciptaan Allah yang sungguh luar biasa. Nah, ini kemudian kita harus bisa membedakan ya, membedakan antara belajar berbahasa dengan belajar tentang bahasa. Nah, kita ini belajar tentang apa? Berbahasa atau tentang bahasa? Joanna, dibuka speakermu. Tentang bahasa, Ustaz. Nah, kamu tuh belajar berbahasa atau belajar tentang bahasa? Belajar berbahasa. Nah, itu ya. Jadi kita ini dalam materi ini kita belajar berbahasa. Walaupun tadi ada mubtada khobar lah, itu yang kita udah S2 ya harusnya memang udah lancar itu ya. Dalik nahnu insyaallah ya ukhti numarrin anfusana ala tahaddus bil lughatil arabiyyah wa fahmiha wa qiraatiha. Oke. Karena ini dua hal yang sangat berbeda ya. Kalau kita belajar berbahasa itu artinya memang tujuan bahasa itu apa? Lil muhadasah, lil itisal. Tapi kalau kita belajar tentang bahasa itu artinya kita mempelajari tentang unsur-unsur kebahasaan, nahwu, sharaf, grammar dan lain sebagainya. Itu mungkin penerapannya ya di pondok pesantren tradisional salaf itu nahwu sharafnya ngelotok. Tapi untuk berbicara mungkin nggak bisa atau nggak lancar. Sebaliknya teman-teman yang mungkin mohon maaf ya saya sebutin misalnya kayak Gontor ya. Belajar bahasa Arabnya bagus, berbicaranya bagus, tapi ditanya ini Arabnya di mana ini Arabnya, mungkin masih bingung itu. Nah, ini yang perlu solusi sebenarnya, perlu solusi. Ya jujur ini lama sekali saya merenungkan dalam artian ini solusinya kayak apa ya, karena banyak kasus tidak bisa berimbang. Ini ar-royah ini yang yang kita lihat bagus ya. Ini perlu ada pengkajian itu. Gimana di sana cara pembelajarannya seperti apa. Baik, ukhti, selanjutnya. Nah, ini skill berbahasa Arab. Saya kira sudah tahu semuanya ya. Unaka arba maharat. Maharatul istima', maharatul kalam, maharatul qiraah, wa maharatul kitabah. Jadi nanti setelah kita bisa membaca harus bisa menulis. Nah, ini mungkin tingkatan lebih advance ya, gitu. Nah, ini kalau mendengar temanya disesuaikan, variatif, diskusi, nanti kita diskusi karena ada namanya munakosa. Baik, saya kira teman-teman yang penting ini loh, ada motivasi. Jadi kita punya motivasi. Jadi motivasi itu dari diri kita loh ya. Ini pengalaman saya. Kalau saya mengerjakan sesuatu, didorong dari diri saya sendiri, pasti insya Allah selesai. Insya Allah. Jadi kalau karena dorongan orang apa gitu ya sudah habis dorongannya ya sudah berhenti. Kemudian kita mempelajari kosakata, dihafal Mbak. Kalau antum belajar tentang kosakata ini harus dihafal emang, nggak bisa nggak dihafal. Ya, dihafal. Nah, nanti mungkin setiap hari tambah 3 fi'il, 4 isim atau gimana lah. Ya, karena ini memang menjadi standar. Bahkan saya pernah membaca di salah satu bukunya Ahmad Taimah. Pernah dengar ya Ahmad Taimah? Pakar pembelajaran bahasa Arab. Kalau tidak salah satu standarnya orang kalau dianggap bisa kafaah fil muhadasah, dia mampu untuk berbahasa, itu minimal dia memiliki kurang lebih kosakata 1.500-an. Ya, kurang lebih ya. Nanti bisa dicek lagi nih, ya kurang lebih seperti itu. Karena apa? Karena bahasa itu yang butuh modal utamanya adalah apa? Kosakata, itu modal. Jadi nggak bisa kita nurid anana natakallam wa natahadas al-arabiyya bitalaqa walakin laysa indana al-mufradat fa hada faqidu syai'i la yu'ti. Ya, faqidu syai'i la yu'ti. Kalau nggak bisa kosakata gimana bisa bahasa Arab? Oke? Nah, kemudian berimbang, terus berkembang, praktek.
tekun, disiplin. Nah ini. Nah yang penting ukhti akhi fillah, ya bahasa itu adalah pembiasaan. Hada ma asati an qulu lakum fa rubbama hunaka as'ilah awil mulahadah fa ilaihi yatafaddal mashkura. Fadalu. Ustaz, Ya. Naam. Fadal. hal hada mada? Mada. Kul. Hal hadal malaf PowerPoint sa yunshar fi majmu'ah WhatsApp. لا بأس إن شاء الله وإن شاء الله هذا سنضع في يوتيوب يعني حتى كلنا نستطيع أن نشاهدها إن شاء الله يا حبيبي لا تخف ولا تحزن. طيب جزاكم الله خيرا كثيرا نكتفي بهذا القدر. أي نعم Ustaz, ini Asani. أي نعم Asal Asani. نعم يا حبيبي. إذن سنبدأ بدءا من الأسبوع القادم. نعم في الأسبوع القادم نحن سنبدأ المحاضرة منكم يعني من الطلبة يحاضر كما قلت آنفا. Jadi antum jangan merasa berat, dicoba dulu, latihan sendiri, dibuka di Google Translate, terpaksa dibuka Google Translate, ya. Sekarang ini tinggal kita mau aja, ya. Nanti kita diskusikan, tenang aja, kita diskusi santai gitu, sambil ngopi-ngopi juga nggak apa-apa ya. Tenang aja, gitu ya. Cukup, insyaallah. Cukup? Naam. Taib, jazakumullah khairan katsirahi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.